Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Baik, di sini saya Irsyad Fadila Mufti dengan NPM 2019-4351-907 ingin menyampaikan laporan ANSIS kelompok kami yang kelompok 2 dengan judul Sistem Informasi Pendataan Organisasi Perguruan Puncak Silat Satria Bangsa. Di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama yakni ada Husain Asyari dengan NPM 2019-4350-1901. Selanjutnya saya Irsyad Fadila Mufti dengan NPM 2019-4350-1907. Selanjutnya Dimas Bagus Aryo Utomo dengan NPM 2019-4350-1916. Selanjutnya ada Muhammad Alfisyah dengan NPM 2019-4350-1922. Selanjutnya ada Eka Santika Putri dengan NPM 2019-4350-1925. Selanjutnya ada Aji Muhammad Zidan dengan NPM 2019-4350-1940. Selanjutnya ada Muhammad Bagas Himawan dengan NPM 2019-4350-1941. Dan terakhir ada Siva Nur Febriani dengan NPM 2019-4350-1947. Oke, di sini saya akan langsung lanjut ke bab pertama yakni latar belakang. Latar belakang, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi informasi pun semakin berkembang pesat, sehingga dapat melahirkan perangkat komputer sebagai salah satu alat untuk mengatasi suatu permasalahan dalam suatu instansi. Keberadaan komputer sebagai pengolah data dapat memberikan suatu informasi dengan kemampuan kerja yang cepat dan terorganisir sehingga dapat membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh suatu instansi. Perguruan Pencaksilat Satria Bangsa adalah salah satu organisasi silat yang tidak terlalu besar, tetapi terus berkembang setiap tahunnya. Akan tetapi, organisasi silat ini belum menerapkan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk menunjang kegiatan mereka, sehingga organisasi silat ini terdapat beberapa human error atau kesalahan yang diperbuat oleh manusia seperti penginputan pendaftaran anggota, pelatih, cabang yang sering tidak terdata dengan baik. Penginputannya pun masih menggunakan cara manual, yaitu menulis di buku besar. Selain itu, pendaftaran keuangan seperti kas dan iuran sering terjadi kesalahan, serta pendataan pertandingan terkadang sering tidak terverifikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisyah, NPM 2019-4350-1922. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 1, yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan, serta metodologi. Yang pertama adalah rumusan masalah. Pertama, penginputan pendaftaran anggota, pelatih, cabang yang sering tidak terdata dengan benar. Yang kedua, rentan terjadi human error saat proses penginputan data di organisasi silat karena input data masih manual. Yang ketiga, pendataan keuangan seperti kas dan iuran sering terjadi kesalahan. Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, merancang suatu sistem informasi untuk pendataan anggota, cabang, pelatih, serta keuangan dan pertandingan. Yang kedua, membantu pengurus organisasi silat dalam memantau perkembangan perguruan pencaksilat yang dimilikinya melalui laporan yang diberikan oleh pendata. Yang ketiga, meningkatkan kualitas organisasi silat yang dimiliki oleh perguruan pencaksilat Satria Bangsa. Berikutnya adalah metodologi. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu observasi. Kelompok kami akan melakukan kunjungan ke perguruan pencaksilat Satria Bangsa. Berikutnya yaitu wawancara. Mengadakan wawancara kepada pihak yang terkait data yang diperoleh. Berikutnya adalah studi pustaka. Melakukan penelitian berarti mencoba mencari solusi atas suatu permasalahan yang dilakukan dengan cara ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Aryo Utomo dengan NPM 2019-4350-1916. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu organisasi. Dalam proyek ini kami bekerja sama dengan organisasi Perguruan Pencaksilat Satria Bangsa dalam membuat suatu sistem yang mana diharapkan dapat membantu pihak pengurus organisasi dalam melakukan pengolahan data internal organisasi dan
dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah adanya human error dan kehilangan data. Baik, kita lanjut di Perguruan Pencaksilat Satria Bangsa. Perguruan ini berdiri di Jakarta pada tanggal 8 April 2017 dan didirikan oleh Bapak Dedi Purba Eskom, Bapak Indra Sulaiman SH dan Saudara Pujiman yang telah mendalami pencaksilat sebelumnya pada PPS. Baik, ini untuk struktur organisasinya. Ketua umumnya ada Bapak Dedi Purbaya, penasehatnya ada Bapak Taryono, Wakil Ketua satunya ada Saudara Zainidal, Wakil Ketua 2 ada Saudara Pujiman, Sekretaris ada Eka Santika Putri, Wakil Sekretaris ada Zakiyah Anissa, Bendahara ada Sarah Kartika, Wakil Bendahara ada Nailah Labibah, Koordinator Wilayah ada Saudara Dani Suara, di seksi-seksi bidangnya ada seksi hukumnya ada Dovir Zamak Syari, ada bidang olahraga prestasi ada Erwin Jaya, seni budayanya ada Chef Mulizal, dan umum sarana dan prasarana ada Muhammad Akbar Asya, dan organisasi dan perkembangan ada Khalid Nasution. Baik, segitu saja presentasi di bab 2. Selanjutnya pada bab 3 ada teman saya yang akan melanjut menjelaskan struktur dan sistem yang berada di bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivana Febrani, NPM 2019-4350-1947. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 3 yaitu infrastruktur sistem. Spesifikasi hardware. 1. Input device. Alat input merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, suara, atau gambar ke dalam sebuah komputer. Contoh input device yaitu keyboard dan mouse dan lain-lain. Kedua, proses device. Alat proses adalah alat untuk memproses data-data yang telah dikirimkan oleh alat input dan kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Contoh dari proses device yaitu motherboard, prosesor, dan CPU. Ketiga, storage device. Perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan pada sebuah komputer. Contohnya itu adalah SSD, hard disk, dan lain-lain. Keempat, output device. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat keluaran output. Contohnya yaitu printer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi software. Di sini kami memakai beberapa software yaitu NetBeans, merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment (IDE) berbasis Java dari Microsystem yang berjalan di atas Wing. NetBeans di sini kami sebagai editor untuk bahasa pemrograman Java dan juga membuat database. Yang kedua, database MySQL. MySQL adalah sebuah database management system di DBMS yang memakai perintah dasar SQL, struktur, query, lanjut. Di sini database kami adalah MySQL yaitu phpMyAdmin. Ketiga, iReport. iReport adalah tools yang memudahkan programmer dalam pembuatan laporan. iReport biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman Java. iReport di sini kami gunakan untuk membuat laporan sehingga bisa kami laporkan kepada admin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Santika Putri, NPM 2019-4350-1925. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis organisasi pencaksilat Satria Bangsa. Nah, di sini ada 3 pendataan ya. Pertama itu ada pendataan anggota, pendataan pelatih, dan pendataan keuangan. Nah, untuk pendataan anggota, pengurus cabang ini akan mendata kehadiran setiap anggota pada awal kegiatan latihan sampai dengan selesai, serta memberikan formulir keanggotaan untuk anggota baru. Selanjutnya, pengurus cabang akan mencatat laporan tersebut dan diserahkan kepada pengurus anggota organisasi pusat. Nah, selanjutnya ada pendataan pelatih. Nah, di sini pengurus cabang akan mendata kehadiran pelatih yang bertugas untuk memberikan materi selama latihan, serta mendata materi yang diberikan oleh pelatih yang bersangkutan. Kemudian pengurus cabang akan mencatat laporan tersebut dan diserahkan kepada pengurus kepelatihan organisasi pusat. Yang terakhir ada pendataan keuangan. Nah, di pendataan keuangan ini pengurus cabang akan memberikan kartu iuran bulanan kepada setiap anggota di awal bulan. Kemudian setiap anggota akan mengembalikan kartu tersebut beserta dengan uang yang harus dibayarkan sebelum ganti bulan. Nah, pengurus cabang ini kemudian mencatat laporan untuk diserahkan kepada bagian pengurus keuangan organisasi pusat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah diagram DAD atau DFD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Zidan, NPM 2019 4350 1940. Di sini saya akan menjelaskan 3 diagram, yaitu diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Nah, untuk yang pertama di sini ada diagram konteks. Di sini ada 5 entitas, yaitu entitas admin bagian anggota, bagian cabang, bagian pelatih, bagian keuangan, dan bagian tanding. Saya akan menjelaskan alurnya yang dimulai dari yang pertama, dari entitas bagian anggota. Jadi, entitas bagian anggota menginput sebuah data, yaitu data anggota, masuk ke sebuah proses. Kemudian admin bagian cabang menginput juga data, yaitu data cabang, dikirimkan ke sebuah proses. Nah, proses ini memberikan atau mengembalikan output. Outputnya apa ya? Informasi anggota, informasi pelatih, dan informasi tanding. Jadi untuk garisnya ini informasi anggota, informasi pelatih, dan informasi tanding diberikan ke entitas bagian cabang. Kemudian yang kedua ada proses mengembalikan atau memberi output informasi keuangan, informasi cabang, yang itu dikirim menuju ke entitas bagian anggota. Lalu ada proses memberikan output sebuah informasi pelatih, informasi tanding, ini ditujukan ke entitas bagian anggota. Selanjutnya di sini ada entitas bagian keuangan. Jadi entitas bagian keuangan menginput sebuah data keuangan, lalu masuk ke sebuah proses, maka outputnya adalah memberikan informasi anggota ke admin bagian keuangan, dan admin bagian pelatih ini menginginkan menginput data pelatih ke proses, lalu outputnya itu informasi anggota. Nah, ini ada sebuah relasi antara entitas-entitas sebelumnya. Jadi data keuangan diinputkan, ada relasi data anggota diinputkan juga, maka hasilnya adalah informasi anggota dikirimkan ke entitas keuangan. Ini pun sama. Terus di sini ada data tanding, data cabang, data anggota, dan data pelatih. Nah, ini data yang sudah terinput sebelumnya, jadi dikirimkan setelah proses, outputnya ditujukan ke entitas bagian tanding. Lalu setelah semuanya terinput dan telah dimasukkan, maka semua akan tersimpan di sebuah database silat. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada diagram nol. Nah, ini ada 7 proses dan 1 entitas, yaitu admin. Nah, ini dimulai dari entitas admin melakukan sebuah login masuk ke sebuah proses login. Lalu jika ingin admin memasukkan sebuah data cabang, maka masuk ke sebuah proses data cabang. Setelah diinput, diproses, maka akan diteruskan ke data store, disimpan di sini. Nah, jika admin ingin memasukkan data pelatih, maka masuk ke sebuah proses data pelatih, lalu diteruskan ke data store, disimpan di sini. Selanjutnya, jika ingin memasukkan data anggota, maka masuk ke proses data anggota, lalu diteruskan disimpan ke data store. Lalu jika ingin masukkan data tanding, maka masuk ke sebuah proses data tanding, sama diteruskan ke data store untuk disimpan. Setelah data tanding, jika ingin admin memasukkan data keuangan, maka masuk dulu ke proses keuangan, maka diteruskan ke data store data keuangan. Nah, di sini ada report, proses report. Nah, ini untuk membuat sebuah laporan. Jadi jika admin ingin membuat laporan cabang, maka masuk proses ini. Jadi laporan itu datanya diambil dari sebuah data store ini, diambil lalu diproses dulu, kemudian semua ditujukan ke entitas admin, diberikan ke entitas admin. Semisal data cabang, laporan cabang masuk ke proses, tujukan ke admin cabang. Nah, ini lalu data keuangan, laporan keuangan, outputnya diberikan ke entitas admin keuangan. Nah, data tanding sama, semua ditujukan ke admin. Data tanding, data pelatih, semua ditujukan ke admin. Kemudian ada diagram rinci. Nah, ini lebih rinci lagi. Jadi ini ada proses login. Nah, jadi ini ada entitas admin melakukan sebuah login masuk ke sebuah proses login. Ada proses data cabang. Nah, ini data admin
entitas admin memasukkan data data cabang masuk ke sebuah proses data cabang, lalu outputnya data cabang dikirim atau diberikan ke data store data cabang. Nah, jika ingin membuat laporan maka diambil laporan cabang masuk ke proses report, lalu outputnya diberikan laporan cabang ke admin. Ini pun sama, tidak jauh berbeda alurnya. Masukkan data pelatih masuk ke proses pelatih, teruskan data store masuk, lalu membuat laporan melewati proses report, ditampilkan atau diberikan ke entitas admin. Ini pun sama, alurnya sama, tidak jauh berbeda. Proses 5 data tanding sama, proses 6 data keuangan sama. Nah, ini ada proses 7 laporan. Nah, ini proses untuk membuat sebuah laporan. Jadi data cabang, data pelatih, data anggota, data tanding, data keuangan, ini masing-masing entitas mengirimkan data cabang dan data yang lain yang sudah tersimpan atau sudah terinput diproses ke masing-masing proses, masing-masing data. Nah, lalu outputnya di sebuah laporan baik itu cabang, pelatih, anggota ataupun tanding, diberikan atau ditujukan semua ke admin, entitas admin. Jadi data cabang diambil, diproses, outputnya jadi sebuah laporan cabang, diberikan ke admin. Data pelatih proses, diberikan ke admin. Data anggota proses, diberikan ke admin. Tanding proses, laporan tanding diberikan ke admin. Data keuangan dilewati proses, outputnya adalah laporan keuangan diberikan ke admin. Begitu seterusnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang DAD DFD, diagram konteks, diagram rinci, diagram nol. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagasimawan dengan NPM 2019-4350-1941 ingin menjelaskan mengenai rancangan layer, rancangan form masukan, dan rancangan form keluaran. Di sini yang pertama adalah rancangan form login. Di dalam form login ini terdapat dua button, yaitu sign in dengan reset, di mana button sign in digunakan untuk masuk ke dalam dashboard utama sistem, dan reset adalah untuk menghapus data yang ada di username dan di password. Oke, setelah button sign in ditekan, maka akan masuk kepada rancangan menu utama. Di dalam rancangan menu utama ini terdapat 8 menu yang ada di dalamnya ya, yaitu adalah pendaftaran anggota, pendaftaran cabang dan data cabang, pendaftaran pelatih, data pelatih, daftar keuangan, dan data tanding. Di sini kami menggunakan 5 tabel untuk membangun sistem ini di dalam database. Oke, selanjutnya adalah rancangan form. Di sini ada form anggota dan form cabang. Di dalam form anggota dan form cabang ini digunakan hanya untuk menyimpan data baru. Jadi di dalam form ini hanya ada button simpan dan reset. Yang kedua ada rancangan form pelatih. Sama seperti sebelumnya, rancangan form pelatih ini hanya digunakan untuk menyimpan data baru ke dalam tabel. Nah, selanjutnya adalah rancangan data anggota. Di dalam rancangan data anggota ini digunakan untuk mengupdate data, delete data, dan mencari data, serta mencetak laporan yang akan dilaporkan kepada pengurus. Di sini ada rancangan data cabang dan data pelatih. Rancangan data cabang dan data pelatih ini sama seperti rancangan data anggota sebelumnya, di mana di dalam rancangan ini digunakan untuk mengupdate sebuah data atau menghapus sebuah data. Kita mencari data yang ingin kita cari melalui inisialnya, serta ada menu cetak. Selanjutnya adalah rancangan data keuangan. Berbeda dengan 3 tabel sebelumnya, rancangan data keuangan ini bisa menyimpan data langsung di dalam satu form. Data keuangan ini digunakan untuk menginput apakah anggota sudah membayar iuran atau belum. Di sini juga ada menu update anggota, update anggota. Lalu ada simpan, terus ada menu cari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan data tanding. Di dalam rancangan data tanding ini terdapat tabel tanding yang berelasi dengan 3 tabel, yaitu adalah tabel anggota, tabel cabang, dan tabel pelatih. Di sini rancangan data tanding itu sama seperti rancangan data keuangan, di mana menu simpan atau tambah data baru itu tidak terpisah seperti ketiga tabel sebelumnya, yaitu anggota, cabang, dan pelatih. Di sini terdapat menu yang sama pula seperti rancangan data keuangan, di mana ada tombol simpan, tombol update, tombol delete, tombol cari, dan tombol untuk mencetak sebuah report ya. Di sini adalah rancangan report data anggota dan rancangan report data cabang.
Untuk report data anggota di sini digunakan untuk memberitahu pengurus apakah ada penambahan anggota baru atau pengurangan anggota baru. Sedangkan di data cabang pun sama, digunakan untuk memberitahu pengurus apakah ada cabang baru untuk tempat latihan ataupun ada cabang yang sudah tidak digunakan lagi untuk tempat latihan. Selanjutnya adalah report data pelatih dan report data keuangan. Report data pelatih pun fungsinya sama untuk memberitahu apakah ada pelatih baru atau tidak, atau ada pelatih yang keluar atau tidak kepada pengurus. Dan rancangan data keuangan di sini adalah digunakan untuk memberitahu pengurus keuangan apakah anggota itu sudah membayar uang iuran. Akhir adalah report data tanding. Report data tanding ini digunakan untuk memberitahu kepada anggota mengenai tentang jadwal pertandingan, kapan dilaksanakannya, tanggal berapa, dan nama pertandingannya apa. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi ini, pekerjaan pengurus dalam mengelola dan menyimpan data perguruan pencaksilat Satria Bangsa menjadi lebih optimal. Hal ini diukur dari pengelolaan data dari anggota sampai ke pengurus cabang yang membutuhkan waktu lebih cepat, karena pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja dengan syarat menggunakan komputer yang terhubung dengan internet dan database. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi ini, pendataan pertandingan pada perguruan pencaksilat Satria Bangsa diharapkan proses penjadwalan pertandingan yang diselenggarakan dapat tersusun dengan rapi dan tidak terjadi kesalahan data jadwal pertandingan. Yang ketiga, sistem ini dibangun dengan menggunakan pemodelan DFD atau Data Flow Diagram dengan bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai Database Management System atau yang disebut DBMS. Dan kelebihan pembuatan sistem informasi ini dalam pendataan adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja, lebih efektif dan efisien, serta data yang disimpan lebih aman dan akurat dalam penyampaian laporan. Yang terakhir, sistem ini mempermudah ketua untuk melihat laporan agenda kegiatan dan pengumuman tiap agenda yang akan dilaksanakan di cabang, sehingga mudah diketahui oleh setiap anggota secara mudah. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, sistem yang telah dibangun ini sebaiknya lebih dikembangkan lagi dari segi kemudahan pengguna. Tampilan bisa lebih friendly atau ramah, maupun penambahan fitur dan kelengkapan kebutuhan apabila terjadi peningkatan ruang lingkup. Yang kedua, memantau efektivitas dan efisiensi program untuk pengembangan program selanjutnya guna mengantisipasi kebutuhan sistem di masa yang akan datang, serta membuat backup data secara berkala guna menghindari perangkat lunak yang mengalami masalah. Yang ketiga, melakukan maintenance terhadap hardware dan software agar program dapat digunakan sebaik mungkin. Yang keempat, sebagai tahap awal dari penggunaan program sistem pendataan laporan agenda kegiatan pada perguruan pencaksilat Satria Bangsa, maka diperlukan pelatihan kepada pengguna atau user untuk memberikan petunjuk menggunakan dan mengantisipasi kesalahan yang timbul dalam penggunaan nanti. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.